Hari Jumat adalah hari yang paling utama. Hari Jumat adalah hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari Jumat memiliki keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya menegaskan, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumal jumu'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhraju minha wa la taqumus sa'ah illa fi yaumil jumu'ah. Rawahu Muslim. Hadithun sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, hari yang terbaik di mana matahari terbit yaitu hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, pada hari itu Adam diciptakan, dan pada hari Jumat pula Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari Jumat pula Nabi Adam dikeluarkan dari surga, dan tidaklah hari kiamat itu terjadi kecuali pada hari Jumat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini menegaskan tentang kemuliaan hari Jumat dan keutamaannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahihu Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, inna hadza yaumu 'idin ja'alahu Allah lil muslimin. Hadis yang dibawakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini menegaskan bahwa hari Jumat merupakan hari raya bagi kaum muslimin. Inna hadza yaumu 'id, sesungguhnya hari ini, hari Jumat adalah hari raya. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya hari raya untuk kaum muslimin, sehingga kaum muslimin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah memiliki hari raya yang disebut hari Jumat, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara keberkahan-keberkahan dari hari Jumat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa di dalam hari Jumat itu ada waktu-waktu dikabulkannya doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah wa asyara biyadihi yuqalliluha. Hadithun sahih rawahu al-Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam hari Jumat itu ada satu saat, satu waktu yang tidaklah seorang muslim salat di dalamnya kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu dari permintaannya, illa a'tah, kecuali Allah akan memberikan permintaan itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan tangannya yang menunjukkan bahwa saat atau waktu tersebut adalah sedikit. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari yang menegaskan tentang betapa di dalam hari Jumat itu ada saat, ada waktu yang mustajab, waktu di mana Allah akan mengabulkan doa kita. Ada perbedaan pendapat dari para ulama tentang kapan terjadinya waktu itu. Pendapat yang pertama yaitu mengatakan bahwa waktu yang dimaksud adalah sejak duduknya imam atau khatib sampai pelaksanaan salat Jumat. Sehingga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita hendaknya bersungguh-sungguh untuk berdoa ketika kita di dalam hari Jumat ini. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Imam Nawawi berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya ma baina ay yajlisal imam ila an tuqdhas salah. Rawahu Muslim. Waktu tersebut adalah antara seorang imam duduk kemudian sampai selesai salat Jumat. Rawahu Muslim. Hadis sahih dari riwayat Imam Muslim. Adapun pendapat yang lain, dan ini adalah pendapat yang kuat, bahwa
yang dimaksud dengan waktu mustajab pada hari Jumat adalah sampai akhir dari salat asar. Setelah salat asar, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumul jum'ati 12 sa'ah la yujadu fiha 'abdun muslimun yas'alullaha ta'ala syai'an illa atahu iyyah faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'asri. Hari Jumat itu ada 12 jam. Tidaklah seorang muslim meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala suatu permintaan kecuali Allah akan mengabulkannya. Maka hendaknya dia mencari waktu itu pada akhir saat dari setelah salat asar. Hadis sahih riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Dan inilah yang dikuatkan, yang dipilih oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ini artinya bahwa pada hari Jumat itu kita disunnahkan untuk bersungguh-sungguh untuk berdoa kepada Allah. Karena dengan beribadah, dengan berdoa, dengan memperbanyak kita taqarrub kepada Allah, mudah-mudahan kita menemui waktu di mana waktu itu mustajab, sehingga doa-doa kita dikabulkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Keberkahan kedua yang dimiliki oleh hari Jumat, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yaitu barang siapa yang menunaikan salat Jumat sesuai dengan tuntunan dan adabnya, maka dia akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat itu dengan Jumat yang sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la yaghtasilu rajulun yaumal jumu'ati wa yatatahhar mastata' min tuhrin wa yaddahinu min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina ithnaini thumma shalla ma kutibalah thumma yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Rawahul Bukhari. Tidaklah seseorang itu mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya dan kemudian berminyak atau mengoleskan minyak wangi dari rumahnya, kemudian dia keluar menuju masjid dan dia tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk berdampingan, kemudian dia mendirikan salat yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mendengarkan ketika imam berkhutbah, melainkan dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala antara Jumat tersebut dengan Jumat yang sebelumnya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ini adalah keberkahan hari Jumat yang kedua, yaitu dengan melaksanakan salat Jumat maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita antara Jumat ini dengan Jumat yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga, keberkahan yang dimiliki oleh hari Jumat, yaitu pada hari Jumat terdapat keutamaan yang besar bagi siapa yang bersegera pergi untuk menunaikan salat Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man igtasala yaumal jumu'ati ghuslal janabah thumma raha faka'annama qarraba badanah wa man raha fis sa'ati ats-tsaniyah faka'annama qarraba baqaratan wa man raha fis sa'ati ats-tsalitsah faka'annama qarraba kabshan wa man raha fis sa'ati ar-rabi'ah faka'annama qarraba dajajatan wa man raha fis sa'ati al-khamisah faka'annama qarraba baydatan. Haditsun sahih rawahul Bukhari. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah, kemudian dia berangkat untuk salat Jumat, maka seakan-akan dia berkorban dengan seekor unta yang gemuk. Dan barang siapa yang pergi pada jam yang kedua,
pada saat yang kedua setelah orang yang pertama tadi, maka seakan-akan ia berkorban dengan sapi betina. Dan barang siapa yang pergi pada saat yang ketiga, orang yang ketiga datang di masjid pada hari Jumat, maka seakan-akan dia berkorban seekor domba yang bertanduk. Kemudian yang pergi salat Jumat dan dia berada pada nomor 4, kedatangannya nomor 4 dari 3 orang yang pertama, maka ia seakan-akan berkorban dengan seekor ayam. Dan barang siapa yang pergi pada jam atau pada saat yang kelima, maka seakan-akan ia berkorban dengan sebutir telur. Hadisun sahih rawahul Bukhari. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Keberkahan Jumat berikutnya yang keempat, yaitu bahwasanya kita diperbanyak untuk membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menegaskan, aktsirus salat alayya yaumal jumu'ati wa lailatal jum'ah fa innahu faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi asra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian memperbanyak salawat pada hari Jumat dan pada malam Jumat, karena barang siapa yang bersalawat atasku satu salawat, maka Allah akan memberikan salawat untuknya 10 kali. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Keberkahan berikutnya, keberkahan dari hari Jumat, yaitu bahwasanya pada hari Jumat kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ah adha'a lahu minan nuri bainal jumu'atain. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, demikian juga pada malam Jumat, adha'a lahu minan nuri bainal jumu'ataini, maka dia akan diberi cahaya antara 2 Jumat. Dan hadis ini adalah hadithun hasan wa sahhahahu al-Albani fi Sahihil Jami'. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, itulah berbagai keutamaan dan keberkahan hari Jumat. Saat ini kita berada pada hari Jumat, maka hendaknya kita gunakan hari ini dengan sebaik-baiknya. Hari di mana merupakan hari raya bagi kaum muslimin, hari raya mingguan bagi kaum muslimin. Oleh karena itu, berbagai keberkahan, keutamaan yang ada di dalam hari Jumat ini, mudah-mudahan Allah memberikannya kepada kita dengan kita bersungguh-sungguh untuk melakukan berbagai macam ibadah di dalamnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita saat ini berada di hari Jumat, maka hendaknya kita berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnah dan berbagai macam ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Di antaranya yaitu hendaknya kita banyak berdoa, khususnya setelah salat asar, karena ini adalah waktu di mana Allah akan mengijabah, mengabulkan doa-doa kita. Yang kedua, hendaknya kita berusaha untuk bersegera pergi untuk melakukan salat Jumat, sehingga mudah-mudahan kita termasuk salah satu dari 5 orang yang seolah-olah berkorban, baik itu onta atau sapi atau kambing atau ayam, atau paling tidak seolah-olah berkorban sebutir telur. Jamaah sekalian, hendaknya kita juga pada hari Jumat ini senantiasa memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat tanpa kita hitung berapa ratus, berapa ribu, maka semakin banyak kita mengucapkan, membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan semakin memberikan kepada kita fadilah, keutamaan, khususnya nanti
pada hari kiamat sehingga mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya jangan lupa setiap hari Jumat kita selalu berusaha untuk rutin membaca surat Al-Kahfi. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi dia akan mendapatkan cahaya antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita untuk bertaat kepadanya, senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu berusaha untuk mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya untuk melaksanakan berbagai ketaatan dan ibadah pada hari Jumat seperti hari ini.